Welcome back to Popians. Popians, podcast Agapians. Halo guys, kita udah sampai di Popians episode 2 nih. Nah, di sini kita udah kedatangan dua bintang tamu spesial, yaitu ada Hanif dan juga di sini ada Zarin. Nah, kita bertiga di sini bakalan ngobrol terkait switch karir di era industri 5.0. Jadi, kalau penasaran sama apa aja yang kita obrol nanti, yuk langsung aja kita ngobrol. Cus. Oke guys, jadi karena di sini udah ada Hanif dan juga Zarin, jadi gue mau nanya nih, kalian berdua di sini intern di Agavi sebagai apa nih? Boleh mungkin dari Zarin dulu. Aku intern di Agavi sebagai Research and Development. Oke, dari R&D. Kalau Hanif di sini sebagai apa? Kalau aku di posisi desain komunikasi visual. Oke, DKV, tapi khususnya lebih ke ngerjain apa nih? Lebih ke ngerjain desain-desain sosmed sama ada marketing kit kayak proposal sama PPT. Oke, berarti lebih ke graphic design ya, lebih Betul. tepatnya. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua itu background pendidikannya sekarang di kuliah dari jurusan apa ya? Mungkin dari Zarin dulu. Kalau aku di Unpad itu jurusannya Teknologi Industri Pertanian. Oke, teknologi industri pertanian, tapi lebih ke apa ya, pendidikan atau apa di sana? Lebih ke pendidikan gimana nih maksudnya? Kayak apa namanya, implementasi pendidikan, teknologi atau kayak gimana gitu? Oh ya, implementasinya ke teknologinya. Teknologi dari pengolahan hasil-hasil pertanian. Mirip sama Tekton tapi lebih ke pertanian atau enggak? Hampir mirip, tapi miripnya cuma sedikit karena kita belajarnya luas, kayak ada manajemennya, ada sistemnya, pabriknya, prosesnya, sama belajar bioprosesnya juga. Tapi ada modding ya? Ada ngoding, kita Ada bikin ngoding. website juga. Ada modding, keren. Sekarang agrikultur maju banget ya berarti. Iya, benar. Saking majunya ya itu, jadi apa ya, prodi aku tuh bener-bener luas dan pusing. Nah, Karena banyak yang harus dipelajari, bukan ngejurus ke satu doang gitu. tapi kamu spesifikasinya lebih suka ke bidang apa? Aku sih terakhir ngambil bidang kajian buat tugas akhir itu bidang kajian proses. Jadi fokusnya ke proses-proses buat pengolahan produknya. Pengolahan produk. Oke, mungkin dari Zarin, oke ya, cukup. Kalau dari Hanif gimana? Hanif kan agribisnis ya, agribisnis. Tapi di sini internnya sebagai apa ya, DKV gitu. Jadi di sini istilahnya switch karir gitu lah ya. Betul, Jadi betul. agak jauh nih. Biasanya kalau di agribisnis, kalau boleh tahu belajarnya apa aja? Ya kalau di agribisnis sesuai namanya ya agribisnis, berarti bisnis pertanian di mana kita mempelajari dari hulu sampai hilir itu proses pertaniannya seperti apa. Tapi fokusnya Hanif di prodinya tuh apa? Fokusnya kan ada yang di bagian, ada yang marketing, bisnisnya, ada yang lebih ke pertaniannya. Fokusnya di mana? Nah beda kayak jurusan-jurusan lain di Unpad itu suka ada penjurusan tuh. Kayak misal jurusan sebelah agroteknologi itu ada ilmu tanah, terus ada ke apa namanya, ke pemuliaan tanaman. Nah kalau di agribisnis itu nggak ada. Jadi semuanya satu jurusan tuh ya udah agribisnis, semuanya mempelajari apa namanya, mata kuliah yang sama. Unik ya. Soshumnya Saintek ya, agribisnis dan Iya. soshumnya Saintek. Tapi kenapa di sini intern di Agavi itu sebagai DKV? Padahal itu jauh loh ya dari belajarnya, mungkin lebih ke manajemen, lebih ke bisnis, pertanian. Tapi di sini sebagai seorang DKV, lebih tepatnya pekerjaannya lebih ke graphic designer. Kenapa bisa switch karir? Apakah sesuai passion ataukah emang minatnya di sana atau merasa salah jurusan? Mungkin boleh sharing ke kita. Ya, mungkin kalau passion tentu passion ya. Cuman kalau tadi ya, kan agribisnis tuh nggak ada penjurusannya. Jadi semuanya sama, mahasiswa tuh sama di agribisnis. Nah, aku tuh berpikir gimana caranya aku jadi orang yang beda. Jadi bikin pembeda di antara mahasiswa agribisnis yang lain. Nah, itulah mengapa aku terjunnya tuh ke bidang graphic design, meskipun di dalam agribisnis itu gak mempelajari sama sekali bidang graphic design. Cuman karena minat dan juga punya kemampuan di situ, ya kenapa enggak? Tapi konversi ini kan lagi MSIB ya, konversi SKS-nya gimana? Alhamdulillahnya itu gak ada masalah karena kebetulan di Agavi. Jadi Agavi itu
masih perusahaan pertanian, meskipun konsultan pertanian dan pangan ya. Tapi karena mitra Agapi, karena Agapi dan Prodi Agribisnis itu udah cukup bermitra, jadi banyak dari kating-kating aku juga yang magang di Agapi, jadi itu gak dipermasalahin sih, alhamdulillah. Berarti masih dapat konversi gitu ya, Iya. mulus aja gitu. Oh ya, by the way kalian kan satu univ nih. Pernah ketemu nggak sih sama satu univ? Siapa tahu gitu pas lagi jalan, oh pernah ngeliat orang ini, pernah ngeliat Hanif gitu, atau Hanif pernah ngeliat saya, pernah nggak? Aduh, gak pernah ya. Nggak pernah ya. Fakultasnya jauh nggak sih? Karena jauh, Gimana? Ayo, satu almet nih, satu Cuman almet. lewat 2 fakultas doang gak sih? banyak kamu deket ya? Pik. Iya dekat FP. Kan kamu Fapeta, Iya. Fapet, terus FTG baru FTIP. Nah, itu Cuma ada beda dua 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 fakultas kan doang. ada beberapa prodi, ada beberapa Iya. Oke, berarti lumayan lah ya. Lumayan dekat tapi nggak Lumayan sebelahan. dekat, tapi Iya. nggak sebelahan. Oke. Oke, itu tadi cerita dari Hanif ya yang switch-kan. Kalau Zarin ini aku dengar-dengar kan sekarang R&D, cuman dulu semasa kuliah waktu awal-awal semester ikut-ikut kepanitiaan atau pernah ikut organisasi juga? Pernah? Organisasi. Ikut organisasi juga. Itu lebih banyak megang ke PDD atau apa ya, desain gitu sama dokumentasi gitu. Tapi kok sekarang internnya sebagai R&D gitu ya, kebalikan gitu ya. Hanif satu prodinya sesuai tapi internnya kebalikan. Kalau Zarin apa namanya, di sini magangnya sesuai sama prodi sama jurusannya, tapi dulu passionnya tuh lebih ke desain atau lebih ke ilustrasi atau ke foto-foto gitu. Itu gimana kamu rasain? Ya jadi sebenarnya kan aku tuh teknologi di pertanian, tapi emang hobi aku tuh dari kecil itu ngegambar. Mulai dari SD, SMP, SMA tuh mulai ngedesain. Jadi kalau misalnya ikutan kepanitiaan gitu, aku pasti masuknya ke divisi desain, divisi visual, PDD gitu-gitu. Sampai kalau kita organisasi kayak OSIS atau HIMA itu pasti ngambilnya PDD. Dan emang apa ya, orang-orang juga udah tahu gitu, pasti kalau misalnya penelitian ya udah PDD aja gitu. Sekali masuk PDD nggak bisa keluar. Ya, sekali masuk PDD, sekali jadi anak PDD nggak bakal bisa keluar. Gitu. Tapi kenapa memutuskan untuk memilih ke R&D dibanding untuk mengikuti passion, atau emang menggambar terus desain itu cuma sekedar hobi aja tuh? Nah, jadi sebenarnya kenapa aku ngambil R&D karena kan di tim itu sendiri sebenarnya ada matkul-matkul yang bersinggungan dengan desain juga, kayak tata letak pabrik, ada desain kemasan gitu-gitu. Nah, aku tuh daftar MSIB, aku daftar desain juga, tapi daftar R&D juga. Oke. Nah, kebetulan kenapa aku ngambil R&D karena berkaitan sama bidang kajian aku juga. Bidang kajian aku kan proses, dan aku juga ingin memperdalam gitu loh, kayak ilmu-ilmu dalam bidang kajian proses tuh gimana. Sedangkan R&D sangat-sangat berkaitan dengan bidang kajian proses itu, dan aku kan belum ada ya kayak pengalaman latar belakang yang terjun langsung gitu di dunia kerja yang R&D. Sedangkan aku kan kerja PDD terus, masa tiba-tiba bidang kajian proses tapi nggak ada latar belakangnya gitu loh. Jadi pingin cari pengalaman di R&D juga, dan kebetulan dapet di Agapi, jadi langsung gas aja sih diambil gitu loh. Tapi kalau untuk kedepannya kamu memilih berkarir sebagai R&D atau sebagai mungkin desainer atau apa? Waduh, sebenarnya ada kepikiran sih buat lanjut R&D, tapi aku juga pingin sambil freelance desain. Multi talentan, multi talenta ya. Iya. Multi talenta sekali. Ya gitu sih. Sebenarnya pinginnya bikin usaha sendiri sih, lebih Jadi businessman. bisnis Businesswoman. Iya, businesswoman. Entrepreneur banget. Iya betul. Oke. Tapi selama kalian menjalani magang ini, mungkin aku ke Hanif dulu ya. Sebagai DKV gitu, ada kendala nggak harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman? Kan kebanyakan teman-teman DKV-nya, kebetulan Hanif di Agavi Institute ya, unit bisnisnya.
Hanif di Agape Institute bareng aku juga gitu kan. Tim-tim DKV-nya itu kebanyakan memang murni dari prodi DKV. Apakah Hanif ada kesulitan untuk bisa mengikuti alur kerja mereka, diskusinya kayak gimana, terus menyatukan visi gitu kan mungkin beda gitu ya pandangan kreatif dan desain dari seorang yang jurusannya emang DKV murni dan Hanif yang dari agribisnis pasti punya pandangan yang berbeda gitu. Apa sih, ada kendala atau gimana? Ya, kalau di Agape Institute sendiri kan ada 3 orang DKV ya, dan 2 diantaranya itu dari jurusan DKV yang murni. Nah, cuman kalau dari dalam praktiknya itu kita saling berkontribusi aja, nggak ada kesulitan apa-apa. Cuman yang cukup ngebedain kalau dari mahasiswa DKV yang murni itu pada jago ngegambar aja. Sedangkan aku kan ilustrasi ya, lebih ilustrasi. Itu tuh pada jago tuh, pada ada yang bikin maskot malah kan untuk Agape Institute. Sedangkan karena basic aku bukan DKV dan nggak punya kemampuan menggambar juga, itu cukup agak challenging atau agak minder dikit jadinya, agak minder. Cuman kalau dari sisi kayak layouting segala macam itu alhamdulillah karena aku pernah beberapa kali intern di beberapa tempat juga, jadi itu gak ada kendala yang berarti sih. Untuk tools desainnya gimana? Nah, kalau di Agape Institute kebetulan kita pakai Figma. Nah, ini lucunya ya, karena waktu pertama masuk nih itu tuh jadi Agape Institute tuh udah pakai Figma dari awal. Nah, kebetulan aku emang basicnya pakai Figma. Desainnya pakai Figma? Iya, dari awal tuh udah pakai Figma. Cuman 2 mahasiswa DKV ini nih gak pada pakai Figma. Oh, berarti kamu nyalain teman-teman. Oke. Kamu terpaksa teman-teman kamu, ayo dah pakai Figma aja gitu. Nah, untungnya karena dengan kebaikan hati mereka dengan kebaikan hati, dengan berbesar hati mereka mau pakai Figma dan belajar dari nol. Karena mereka emang pakainya itu Adobe Family ya. Ya. Oke, sedangkan kamu sendiri terbiasa desain pakai Figma dan pakai Canva juga kan? Canva tentu. Canva juga pakai. Oke. Jadi desainnya kamu lebih ke megang apa nih, kan ada PIC-nya masing-masing gitu ya. Tapi kamu lebih ke apa? Ya, kan ada beberapa PIC tuh. Ada yang kayak ilustratornya, ada yang buat sosmed, terus ada buat marketing kitnya juga. Nah, kalau aku karena emang nggak bisa bikin ilustrasi, jadi aku megangnya itu di bagian sosmed. Jadi untuk urusan desain sosial media kayak Instagram Stories ataupun Instagram Feed itu biasanya aku yang handle. Cuman nggak menutup kemungkinan juga teman-teman DKV itu ikut ngerjain juga, dan aku pun ikut ngerjain untuk beberapa marketing kit kayak presentasi. Tapi ini cuma buat penanggung jawab aja gitu ya. Tapi dalam pengimplementasian kerjanya nanti saling bahu membahu gitu lah ya. Oke. Kalau dari Zarin sendiri ada nggak sih kesulitan selama menjadi R&D? Kebetulan Zarin ini kan di unit bisnis Borage Wellness sama parfum Sike ya? Iya, betul. Parfum Sike. Sebenarnya pernah megang parfum atau enggak? Nah, kalau berkaitan dengan parfum nih ya, sebenarnya di TIR sendiri, di jurusan aku tuh ada matkul parfum. Oke. Parfum dan kosmetika. Jadi secara dasarnya tuh aku udah tahu lah, udah ngerti gitu tentang parfum. Ya udah paham. Cuman waktu jadi R&D di sini mungkin pastilah ya, tiap orang ada kesulitan gitu ya. Nah, mungkin kesulitannya lebih ke beradaptasi. Terus karena kan kita proyeknya juga nggak parfum aja. Banyak proyek lain yang mungkin bantu-bantu proyek lain juga gitu. Jadi kesulitannya lebih ke perlu banyak belajar sama lebih banyak research gitu dari paper-paper yang ada di internet. Karena kita butuh banget jurnal-jurnal yang benar-benar detail gitu. Karena kita kan secara langsung dan kalau bisa secara efektif dan efisien mengerjakan suatu produknya sampai selesai dan pengembangannya gitu. Jadi kesulitannya sih lebih ke banyaknya pengulangan pekerjaan sama studi literaturnya. Karena Borage dan Sike ini juga unit bisnis baru ya? Iya, unit bisnis baru. Kita benar-benar ngerjain semuanya dari nol banget. Dari belum punya logo. Belum punya logo. Belum punya sosmed. Belum punya sosmed juga.
produk juga belum ada. Iya, sampai sekarang produk juga belum ada. Produk juga Masih dalam belum. pengembangan. Masih dalam pengembangan. Tapi overall enjoy di R&D. Overall enjoy sih, karena ya pengembangan produk tuh kayak seru. Seru. Kamu R&D di sini kan berdua ya? Iya. Tapi kamu di sini lebih ke pembagian tugasnya sama partner kamu gimana? Atau apakah kamu megang yang Borets terus partner kamu megang yang parfum Sike atau gimana? Atau megang dua-duanya tapi job desk-nya beda? Nah, karena kan kita megang 2 unit bisnis sekaligus ya, Borage sama Saiki. Itu tuh pembagiannya tuh cuman berlaku di SDM sama di kafe. Sedangkan R&D itu kita berdua benar-benar terjun langsung berdua gitu, nggak bisa dibagi, bener-bener bagi duanya tuh bener-bener nggak bisa gitu. Paling kayak bagi duanya cuman kamu nomor segini, aku nomor segini. Oh, gitu, jadi kan? pembagian tugas 50-50 aja nih, tapi Iya. semuanya dipegang. Nggak bisa kita bagi-bagi Saiki sama Borage karena kerjaannya juga nggak pasti gitu loh, belum pasti yang ini pasti apa, yang ini pasti apa gitu, belum pasti. Jadi kita kerjaan datang, kita kerjain bareng-bareng. Oke. Tapi kalau untuk sama teman-teman unit bisnisnya ada kendala nggak? Mungkin apa namanya? Beda-beda juga kan? Apa namanya? Mereka ada yang baru pegang parfum, ada yang baru ngerti industri parfum gitu. Gimana? Kalau kamu kan mungkin ada basicnya nih. Kalau teman-teman yang lain, misal mungkin di anak sales digital marketing atau anak DKV-nya gimana? Mungkin dari anak SDM sama di kafe-nya kurang lebih lancar-lancar aja sih mereka. Lancar-lancar aja. Iya, karena kan mereka nggak secara langsung megang produknya. Oke. Jadi mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing gitu. Secara yang SDM benchmark, terus sosmed, terus yang di kafe bagian desainnya, dan nggak ada masalah sih sejauh ini, lancar. Oke, lancar. Saya apa ya? Kalau jujur kalau buat aku sendiri sih sering pakai parfum tapi tidak paham apa ya cara kerja bisnisnya itu kayak gimana, maksudnya apa pembuatan parfumnya gimana, produksinya, terus cara masarinnya gimana gitu kan. Soalnya tantangan juga gak sih, parfum itu kan cuma bisa dicium baunya. Coba gimana kita mau masarin parfum yang parfum itu tuh tidak bisa kita kasih apa ya, tidak bisa kita wujudkan bentuknya dalam visual gitu. Kita kan harus ngomong, wah ini parfumnya lebih ke wangi ini, wangi ini. Itu kan tantangan juga Iya kan? benar, itu termasuk tantangan sih. Jadi mungkin ya kalau buat parfum pasarannya secara kita udah cari-cari di pasaran gitu, gimana sih parfum-parfum yang sekarang lagi nge-hits gitu, gimana cara mereka supaya bisa dapetin banyak banget customer walaupun cuma pemasarannya dari sosmed gitu ataupun dari marketplace. Dan di mana mereka tuh mencantumkan hal-hal yang benar-benar detail. Kan kalau misalnya kita beli produk makanan itu kayaknya kita nggak terlalu banyak baca detailnya ya, kayak komposisinya apa, yang penting rasanya enak. Nah kalau parfum tuh nggak bisa kayak gitu, kita benar-benar jelasin dari awal sampai akhir, kayak deskripsi parfumnya, terus notesnya, kan udah tahu notes parfum kayak ada top notes, middle notes, ada base notes juga. Jadi kayak kita benar-benar ngasih tahu si parfum tuh wanginya kayak gimana sih, dan aroma parfum itu juga kita apa ya, representasikan dari desain kemasannya. Yang pasti desain kemasan tuh harus yang menarik banget buat customernya supaya bisa mau membeli gitu. Dan apa ya, pesan-pesan kayak tambah-tambah pesan menyentuh gitu loh. Nanti pasti customernya tuh kayak, wih ini kayaknya parfumnya enak deh wanginya. Padahal kan kita nggak tahu wanginya kayak gimana. Cuma lihat dari kemasan dan representasi deskripsi aja. Iya, gitu. dari desainnya. Apalagi kalau di sosmed tuh kayak desain dari feeds-nya. Itu kan bener-bener menarik perhatian mata banget ya. Dari situ sih yang paling penting ya kata Tapi aku. lebih ke visual brand identity ya. Iya betul. Unik nih, menarik ya. Kalau Hadir kan di sini megangnya lebih ke dia Gavis itu lebih ke produk jasa gitu ya. Jadi mungkin insightful juga ya yang dibilang dari Zarin ini. Ternyata kita bisa mengimplementasikan untuk penjualan produk seperti parfum, tapi dari segi visual gitu. Padahal kita nggak tahu wanginya kayak apa. Dan uniknya di Borage juga ini ya,
cara pemasarannya itu dengan menyasar kepribadian atau personality orang. Iya, Ah, bener banget. Ya kan? Dari MBTI. MBTI, ada parfum MBTI guys. Baru tahu kan kalian? Biasanya parfum tuh gentle cowok, feminin cewek. Ini ada parfum sesuai MBTI kalian gitu. Jangan lupa nanti cek Burage Wellness juga ya. Biasanya ada parfum yang Ya, sesuai sama MBTI Ya. kalian. Sekalian cek gitu. Pernah cek MBTI nggak? Kalian dicek ya biar tahu kepribadiannya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kita di episode 2 ini. Makasih banget buat Hanif dan juga buat Zarin yang udah menyempatkan waktu. Jadi mungkin ya dari kesimpulan yang aku bisa tarik dari perbincangan kita pada hari ini, kita boleh untuk ambil pekerjaan itu sesuai dengan jurusan atau prodi kita, tapi kita juga boleh loh nggak menutup kemungkinan kita switch karir, apalagi di industri 5.0 untuk sesuai dengan passion kita apa gitu. Karena nggak menutup kemungkinan, semuanya pasti ada jalan asalkan kita mau berusaha. Oke, itu aja dari aku. Makasih banyak buat Hanif dan juga buat Zarin. Sampai jumpa di Povian episode 3 berikutnya. Dadah.